Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Nurul Rizky Cairunisa dan rekan saya Nadifa Putra Maulana. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pendeteksian outlier pada time series analysis atau deteksi outlier. Sebelumnya, apa sih itu outlier? Outlier dalam konteks analisis data merujuk pada titik data yang terletak jauh dari sebagian besar titik data lainnya dalam suatu himpunan data. Ini bisa berarti nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lain dalam data tersebut. Keberadaan outlier dapat mempengaruhi hasil analisis secara signifikan dan bahkan menyebabkan kesimpulan yang salah jika tidak diperlakukan dengan benar. Kemudian metode-metode pendeteksian outlier itu apa saja? Yang pertama ada scatter plot, histogram, dan box plot. Yang kedua ada group test. Yang ketiga Rosner test. Keempat Z-score. Dan yang terakhir yang kelima deteksi outlier dengan analisis runtun waktu. Tipe outlier pada analisis runtun waktu. Yang pertama itu ada additive outlier atau AO. Additive outlier adalah kejadian yang mempunyai efek pada data time series saja pada satu periode saja. Dengan bentuk umum persamaan AO dalam proses ARMA adalah sebagai berikut. ZT sama dengan XT ditambah omega IT pangkat T sama dengan theta B per IB error T ditambah omega IT pangkat T dengan IT pangkat T itu sama dengan 1 jika T-nya sama dengan T, 0 jika T tidak sama dengan T. IT pangkat T adalah variabel indikator yang mewakili ada tidaknya outlier pada waktu ke T. Yang kedua ada innovational outlier atau IO. Innovational outlier adalah kejadian yang efeknya mengikuti proses ARIMA yang memiliki pengaruh ke semua pengamatan. Bentuk umum sebuah innovational outlier didefinisikan sebagai berikut. ZT sama dengan XT ditambah theta B per IB omega IT pangkat T. Yang ketiga ada level shift atau LS. Level shift adalah kejadian yang mempengaruhi deret pada suatu waktu tertentu yang memberikan suatu perubahan tiba-tiba dan permanen dengan model umum sebagai berikut. ZT sama dengan XT ditambah 1 per 1 dikurang B dikalikan dengan omega I T pangkat T. Yang keempat ada temporal change atau TC. Temporal change adalah suatu kejadian di mana menghasilkan efek awal sebesar omega pada waktu ke T, kemudian secara perlahan sesuai dengan besarnya delta model TC dapat dituliskan sebagai berikut. ZT sama dengan XT ditambah 1 per 1 dikurang delta B dikalikan dengan omega I T pangkat T. Pada saat deltanya 0, maka TC-nya akan menjadi kasus EO. Sedangkan pada saat deltanya sama dengan 1, maka TC-nya akan menjadi kasus LS. Baik, selanjutnya yaitu contoh kasus. Untuk contoh kasus yang kami gunakan di sini yaitu semisal kita ingin menganalisis data harian volume perdagangan unit saham Apple Eats dengan kode saham APPL dalam satuan juta sepanjang tahun 2023. Dengan jumlah data sebanyak 250 data. Dan data dapat diakses pada link sebagai berikut. Oke, next. Ini hasil untuk pelaksanaan atau pengerjaan ARIMA outlier-nya. Yang pertama, untuk mendeteksi outlier akan digunakan model yang memiliki parameter signifikan. Pada pengujian kali ini, terdapat 3 model yang memiliki parameter signifikan, yaitu ARIMA 011, ARIMA 110, dan ARIMA 111. Tapi pada ketiga model tersebut, tidak terdapat satupun model yang memenuhi kedua asumsi diagnostik. Karena terdapat 3 model yang signifikan, kita sepakati untuk menggunakan model dengan nilai IC, MAPE, dan RMSE yang paling kecil, dan menganggap bahwa model tersebut sebagai model terbaik untuk data saham Apple.
Pada tabel terlihat bahwa model yang ketiga atau model AIMA 111 dengan signifikansi untuk parameternya dan memiliki nilai AIC, MAPE, dan RMSE yang terkecil terpilih sebagai model yang terbaik untuk pendeteksian outlier pada AIMA. Selanjutnya, untuk analisis deteksi outlier AIMA 111, terdapat 4 observasi yang menjadi titik atau data outlier. Observasi ke-23, observasi ke-106, 148, dan 241. Dengan tipe outlier yaitu innovational, dengan lambda sebagai berikut. Kemudian, keempat pengamatan tersebut memiliki tipe innovational yang artinya bahwa outlier mempengaruhi beberapa amatan setelah terjadinya outlier ini, sehingga mengakibatkan terganggunya susunan dari time series. Nah, persamaan dari innovational outlier ini dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan model yang seperti dijelaskan sebelumnya, kemudian model contohnya, kita untuk pengamatan ke-106 akan diperoleh model innovational sebagai berikut, yaitu ZT sama dengan 0,3904 ZT-1 plus AT plus 0,9619 AT-1 ditambah 2,4362 I 106 pangkat 106 plus 0,961 B dalam kurung 2,4362 I 106 pangkat 106. Kemudian untuk sintaks dan outputnya dapat dilihat sebagai berikut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.